Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini Mem Dita akan membahas tentang soal uji coba mandiri 3 yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Sekarang yang nomor 1. Hubungan tokoh dan latar tempat yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah, nah yang namanya hubungan berarti berkaitan ya, tokoh dan latar tempat. Yang betul adalah B, tokoh yang berusaha mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di kampung yang terisolasi. Tokoh tersebut dan ada latar tempatnya yaitu kampung yang terisolasi. Sekarang soal nomor 2. Tanggapan logis terhadap isi teks tersebut adalah, nah yang diminta adalah tanggapan logis. Logis itu masuk akal. Kalau ada soal semacam ini, coba kita langsung ke opsional jawabannya. Kita abaikan dulu pertanyaannya atau teksnya. Yang A, tidur cukup di waktu malam akan menghasilkan insulin yang selalu cukup untuk mengolah gula tubuh. Belum tentu ya. B, orang yang cukup tidur malamnya akan terhindar dari penyakit diabetes. Juga tidak logis. C, banyak orang kekurangan insulin dan terkena penyakit berbahaya hanya karena mereka sering begadang sampai larut malam. Apakah iya? Jelas tidak ya. D, orang yang memiliki kebiasaan tidur larut malam bahkan begadang semalaman pasti terkena penyakit diabetes. Pasti terkena penyakit diabetes. Jelas tidak mungkin. E, tidur yang cukup merupakan bentuk istirahat yang baik untuk otak dan organ tubuh agar dapat mengembalikan kebugaran. Logis ya, berarti jawabannya adalah E. Sekarang soal nomor 3, variasi kalimat tersebut yang semakna. Berarti inti kalimatnya sama tetapi struktur kalimatnya saja yang berbeda. Coba kita baca kalimatnya. Setiap orang perlu minum susu secara teratur untuk menyempurnakan nutrisi dalam tubuh karena susu mengandung semua zat gizi bahan pembangun tubuh yang bisa membangun kesehatan tubuh anak-anak sampai dewasa. Nah, variasi kalimat tersebut yang semakna itu ada di opsional B. Mengapa? Coba kita baca. Karena susu mengandung semua zat gizi bahan pembangun tubuh yang bisa membangun kesehatan tubuh anak-anak sampai dewasa, setiap orang perlu minum susu secara teratur untuk menyempurnakan nutrisi dalam tubuh. Sama ya, membantu kesehatan tubuh anak-anak sampai dewasa. Kalau yang A, mengapa salah? Karena hanya menyempurnakan nutrisi dalam tubuh orang dewasa. Salah ya. Yang C, membantu kesehatan tubuh setelah dewasa, itu juga tidak tepat. Yang D, membantu kesehatan tubuh anak-anak saja, itu juga tidak tepat ya. Terus selanjutnya yang E, orang dewasa perlu minum susu secara teratur untuk menyempurnakan nutrisi dalam tubuh karena susu mengandung semua zat gizi bahan pembangun tubuh yang bisa membantu kesehatan tubuh, itu juga tidak tepat. Nah sekarang soal nomor 4. Kesalahan penggunaan kata-kata dalam teks tersebut terdapat pada kalimat. Mengapa jawabannya 3, 4, dan 5? Nah, kita lihat nomor 3. Pemandangan air terjun Karawa merupakan salah satu objek wisata baru yang mulai diperkenalkan pemerintah. Ya, bukan dipropagandakan. Sekarang yang nomor 4. Tak heran jika objek wisata alam yang terletak sekitar 60 km dari kota Lansinrang, Pinrang ini mulai menjadi buah bibir harusnya ya, bukan buah mulut. Nomor 5. Pada akhir pekan, lokasi air terjun yang asri dan sejuk ini banyak dipadati warga dan siswa untuk rekreasi ya, bukan bersosialisasi. Jadi kesalahan penggunaan kata-kata ada di nomor 3, 4, dan 5. Sekarang soal nomor 5. Penggunaan tanda baca yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah, kita lihat. Ada soalnya, sesampainya di pasar, ibu langsung menuju kios pedagang buah langganannya untuk membeli buah-buahan.
apel, pisang, dan mangga. Nah, mana dari ucapan saya yang penjadaannya itu tepat? Berarti yang C. Sesampainya di pasar, ibu langsung menuju kios pedagang buah langganannya untuk membeli buah-buahan. Apel, pisang, dan mangga, titik. Ya, kalau ada 3 jenis, berarti yang terakhir itu harus diberi koma baru dan. Jangan apel, pisang, atau seperti ini, jangan apel, pisang, dan mangga. Itu salah ya. Sekarang soal nomor 6. Perbaikan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah, berarti kita disuruh untuk memperbaiki penggunaan huruf kapital. Nah, di situ jelas Indonesia, I-nya harus besar atau memilih huruf kapital. Selanjutnya Sabang itu nama daerah, itu juga harus menggunakan huruf kapital awalnya. Selanjutnya Provinsi Aceh, itu juga nama daerah, harus menggunakan huruf kapital. Merauke juga nama daerah, harus menggunakan huruf kapital. Papua juga menggunakan huruf kapital. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 7. Perbaikan kalimat ambigu yang terdapat pada kalimat kedua agar menjadi kalimat efektif adalah, kita lihat kalimat kedua, yaitu ada kesehatan adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar daripada manusia di samping kebutuhan yang disebut sandang, pangan, dan papan. Sudah ada adalah ditambah merupakan, itu jelas tidak efektif. Berarti jawabannya adalah C. Ada kata daripada juga, itu juga tidak efektif. Mudah ya kalimat ambigu ya. Saya kira kalian bisa mengerjakan. Sekarang soal nomor 8. Bacalah penggalan novel berikut ini. Pria-pria muda yang lebih dulu ke dipan-dipan bara asyik main gaple, menghirup mie instan dari gelas plastik, dan main gitar. Jakarta telah merabunkan nurani orang-orang kampung itu yang tahun lalu ketika baru tiba dari udik masih sangat lugu. Cukup setahun saja. Jakarta bisa saja membuat orang-orang jadi durjana. Mereka tak mengacukan ibu-ibu dan anak-anaknya yang menghirup bau pesing WC sampai seluruh isi perut mau melompat demi semuanya. Demi 24 jam kemudahan di atas kapal lawit. Sungguh dahsyat pengaruh ibu kota. Nilai-nilai yang terdapat pada penggalan novel tersebut adalah, jelas jawabannya adalah C, sosial dan moral. Sosialnya mana? Ya, saat pria-pria muda itu baru datang ke Jakarta ya, sosial mereka sudah berbeda ya. Selanjutnya moralnya itu ada di mana? Ya, ada di kalimat mereka tak mengacukan ibu-ibu dan anak-anaknya yang menghirup bau pesing WC sampai seluruh isi perut mau melompat. Moral itu adalah sikap atau tingkah laku. Sekarang yang nomor 9. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keadaan pedagang menghadapi petugas penertiban. Jelas petugas penertiban apa ini? Para PKL di Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan marah. Ada kata marah. Kalau marah jelas di situ ada naik pitam. Tidak mungkin naik daun ya, karena naik daun itu terkenal. Apalagi naik tangan, naik pangkat, dan naik benang, jelas tidak. Sekarang soal nomor 10. Ya, kalimat yang tidak efektif dalam paragraf tersebut ialah kalimat mana yang tidak efektif? Ya, kita lihat. Kalimat nomor 1, masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Yahukimo mengalami kesulitan daripada penyediaan bahan makanan.
Di situ ada kata daripada, jelas itu tidak efektif. Berarti yang DE jelas salah karena tidak ada nomor 1. Sekarang kita lihat di nomor 5. Meskipun tanah luas dan subur, tetapi dari mereka pada enggan bercocok tanam atau berkebun. Tetapi dari mereka, ya, itu juga tidak efektif. Yang nomor 6. Sehingga jika musim telah lewat, maka kebingungan karena tidak ada pangan. Jelas di situ tidak boleh setelah kata jika ada maka. Jika hari hujan, maka jalan basah. Itu salah. Yang betul adalah jika hari hujan, jalan basah. Jadi kalau ada kata jika tidak boleh diikuti kata maka. Berarti jawabannya adalah C, 1, 5, dan 6. Oke, sekian penjelasan Mem Dita untuk soal uji mandiri 3. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Tetap semangat, tetap berprogres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.